Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu analisis sentimen Twitter terhadap review film Ngeri-Ngeri Sedap menggunakan algoritma NPS. Adapun anggota dari kelompok 5 yang pertama Almadan Tessa Malia, saya sendiri, yang kedua Nur Fadila, yang ketiga yaitu Ashabul Kahfi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang pada penelitian kali ini. Jadi, sosial media ini dianggap sebagai instrumen komunikasi berbasis digital yang perkembangannya paling pesat baik di kalangan remaja maupun kalangan orang tua. Salah satunya yaitu Twitter. Nah, hal ini tentunya menjadikan sosial media ini sebagai media yang untuk mempresentasikan dirinya, berinteraksi dengan pengguna lain, serta ada pula yang seringkali menuangkan pendapatnya mengenai hiburan terutama tentang film. Jadi, di sini kami mengangkat contoh film, yaitu film Ngeri-Ngeri Sedap yang menjadi keyword pada penelitian yang kami lakukan dan akan berguna sebagai referensi tontonan bagi pengguna Twitter lainnya. Jadi di sini kami akan mengklasifikasikan pendapat-pendapat atau penilaian dari berdasarkan tweet yang dituangkan oleh pengguna Twitter sehingga akan menghasilkan sebuah informasi yang akan dianalisis sentimen. Nah, selanjutnya yaitu adapun metode penelitian yang kami lakukan di sini. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua yaitu labeling, dan ketiga preprocessing, dan yang keempat yaitu confusion matrix. Nah, adapun tahap pengumpulan data yang kami lakukan di sini, slide selanjutnya. Nah, adapun tahap pengumpulan data ini kami dapatkan dari proses crawling dengan inputan pencarian keyword film Ngeri-Ngeri Sedap yang didapat. Jadi data yang didapatkan tersebut itu ada sekitar 245 tweet selama film tersebut masih ditayangkan di bioskop, yaitu dari tanggal 2 Juni 2022 hingga 14 Juni 2022 yang dikumpulkan dan disimpan dalam bentuk file Excel berformat CSV. Nah, selanjutnya saya kembalikan, saya berikan kepada saudari saya Nur Fadila untuk menjelaskan tahap labeling data ini. Ya, tahap labeling data ini dibagi menjadi dua jenis label, yaitu positif dan negatif, di mana terdapat hasil pelabelan tweet dengan text block yang menggunakan Python text blocks yang dilakukan dengan total data menjadi 244 tweet. Berdasarkan pada hasil pelabelan tersebut diperoleh sentimen positif sebanyak 240 tweet dan sentimen negatifnya itu sebanyak 4 tweet. Selanjutnya itu pre-processing. Pre-processing ini processing ini dapat mengubah huruf pada setiap tweet menjadi huruf kecil dan menghilangkan username. Terdapat hasil cleaning data, di mana cleaning data ini dapat meremove pun untuk menghilangkan tanda baca yang ada pada data tweet. Kemudian terdapat hasil processing data, yaitu melihat bahwa data tweet telah melewati tahap pre-processing. Selanjutnya itu kita lihat uji model. Pada uji model tersebut terdapat pengujian prediksi label pada validasi data tweet yang telah dilakukan dari 240 data tweet. Pengguna menghasilkan nilai akurasi skor menjadi 98,82% untuk data training dan 95,94% untuk data testing. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya Ashabul Kahfi. Baik, terima kasih saudara saya Nurfa. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi. Terdapat 3 gambar di bawah ini. Yang pertama itu hasil dari report conversion matrix, dan yang di tengah itu nilai conversion matrix data train, dan yang ketiga itu nilai conversion matrix dengan data testing. Mungkin hanya ini yang bisa kami jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini kami akan mendemokan codingan hasil dari penelitian kami. Yang pertama yaitu tahap crawling, yaitu tahap pengambilan data dari Twitter. Di sini pertama kami memasukkan menginstal Twin, yaitu library Python yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu di sini terdapat juga library yang dibutuhkan dalam melakukan crawling data. Nah, selanjutnya terdapat beberapa import library yang kami import. Di sini digunakan untuk mengaktifkan tindakan serentak dalam notebook Jupyter. Nah, di sini selanjutnya memasukkan keyword berdasarkan keyword yang kami
yang kami angkat yaitu film Ngeri-Ngeri Sedap agar Twin ini dapat mencari beberapa tweet dari keyword yang kami butuhkan. Jadi selanjutnya yaitu menampilkan data di sini dari hasil crawling dari keyword film Ngeri-Ngeri Sedap tersebut didapatkan kurang lebih 244 data dengan beberapa atribut seperti ID, conversation ID, create, time zone, dan atribut utamanya yaitu tweet. Nah, untuk langkah terakhir yaitu penyimpanan data. Di sini kami menyimpan datanya dalam format CSV. Nah, selanjutnya di sini ada tahap preprocessing, di mana di sini terlebih dahulu kami mengimport beberapa library yang dibutuhkan dalam proses preprocessing data atau data cleaning. Nah, terlebih dahulu kami membaca file dari Ngeri-Ngeri Sedap itu sendiri, kemudian menampilkan data-datanya. Nah, selanjutnya di sini untuk meminimalisasi dari data frame yang ada, kami hanya menampilkan untuk atribut username dan tweet. Selanjutnya, di sini kami membaca file label CSV, di mana file label CSV ini merupakan hasil dari pelabelan yang kami lakukan menggunakan text block, sehingga mendapatkan label subjectivity dan polarity dari hasil tweet yang di labeling. Nah, selanjutnya di sini seperti yang saya katakan tadi bahwa terdapat atribut subjectivity, polarity, dan label dari hasil tweet yang didapatkan. Ke bawah. Selanjutnya di sini dari hasil pelabeling tersebut didapatkan didapatkan 240 tweet yang bersentimen positif dan 4 yang bersentimen negatif. Nah, untuk memperjelas dari sentimen tersebut, kami menampilkan dalam sebuah diagram plot. Nah, selanjutnya di sini masuk ke tahap preprocessing. Yang pertama yaitu remove punch, di mana remove punch ini untuk menghilangkan username atau tanda baca pada tweet. Selanjutnya yaitu tahap tokenisasi, di mana tahap tokenisasi ini merupakan tahap untuk mengubah kalimat menjadi kata per kata. Selanjutnya yaitu tahap stop word. Tahap stop word, di mana tahap stop word ini berguna untuk menghilangkan kata yang dianggap tidak bermakna atau yang dianggap tidak penting. Nah, selanjutnya yaitu proses stemming, di mana proses stemming ini hampir sama seperti token, yaitu memisahkan kata per kata serta menghilangkan imbuhan yang dirasa tidak bermakna. Nah, mungkin itu saja tahap preprocessing. Selanjutnya tahap lain akan dijelaskan oleh Sabul Kafi. Selanjutnya di sini lanjutan preprocessing. Sini mempunyai dua variabel X dan Y, yang dimana itu X itu data sentimen tweet dan Y itu data sentimen label. Di sini kita membuat plot diagram yang dimana hasilnya itu positifnya itu 240 dan negatifnya itu 4. Di sini di bawah ini adalah split data, yang di split data itu data sentimen dan data sentimen label. Selanjutnya ini adalah nilai akurasi, ini bias akurasi skor trainingnya itu 98,82 dan Naive Bayes akurasi skor testingnya itu 95,94. Di sini bersama matriks Naive Bayes pada data training ini seperti gambar di bawah ini ada actual dan predict. Selanjutnya itu ada confusion matrix Naive Bayes pada data testing, gambarnya seperti di bawah ini. Dan yang terakhir itu klasifikasi report Naive Bayes pada data training dan data testing, dan hasilnya seperti di bawah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.